Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Pekan ini kita memasuki Pekan Kebangunan Wanita. Saat ini Pekan Wanita dan Pekan Kebangunan Wanita GKJW tahun 2020 terasa sangat istimewa karena dilaksanakan dalam masa new normal, di mana kita dipaksa berdamai dengan virus corona. Hidup berdamai dengan virus corona mengandung konsekuensi pada beberapa perubahan tatanan pola kehidupan kita. Namun di balik keprihatinan yang ditimbulkan pandemi ini, ada banyak hal positif yang bisa kita dapatkan. Kita bisa lebih peduli pada kesehatan dan lebih peduli pada kebersihan lingkungan kita. Karena itu, dalam masa pandemi seperti ini, marilah kita senantiasa mengandalkan kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam masa sulit seperti saat ini, karena kita tahu bahwa Tuhan akan menolong kita dan memampukan kita para kaum wanita GKJW untuk menjadi agen pembaharuan menuju kehidupan yang lebih baik. Dan ini sejalan dengan tema dalam Pekan Wanita dan Pekan Kebangunan Wanita tahun ini, yaitu Allah turut bekerja menolong para wanita menjadi alatnya. Dan dalam ibadah kali ini, sengaja semua petugasnya yang bertugas adalah para wanita. Selamat memasuki Pekan Wanita dan Pekan Kebangunan Wanita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat
Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan tata ibadah Pekan Kebangunan Wanita GKJW. Mari kita masuk di dalam ibadah. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari datanglah hai saudara-saudari, ungkapkanlah syukurmu hanya kepada Dia yang telah melengkapi rasamu dengan kasih sayang. Hanya pujilah Dia yang sudah melengkapi tutur katamu dengan santun dan kelembutan. Muliakanlah Dia oleh karena telah mendandanimu dengan wibawa kesabaran. Marilah kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 323 ayat 1 dan 2. Sinar fajar yang bakar, sinar dari terhilang. Pagi ini biar menerangi hidup kami dan harapan segenap yang gelap. Berembun di pagi terang, membasahi tumbuhan. Oh, segarkan yang gersang hati kami kehidupan. Umat-Mu hidupkanlah selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita datang pada Tuhan dalam ibadah pada pagi hari ini. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kasih-Nya bukanlah kata-kata kosong. Kehadirannya yang terus-menerus, itulah bukti kasih-Nya. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhanlah yang memberkati orang benar. Dialah yang memagari umat-Nya dengan anugerah seperti perisai. Amin. Puji Allah Pencipta, haleluya. Maha tinggi di sorga, haleluya. Agung sungguh kuasa-Nya, haleluya. Dalam amat kasih-Nya, haleluya. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Ia tidak ditemukan di antara kumpulan orang-orang yang berpesta karena kelepasan dari dilema hidup. Ia tidak tinggal di sana, namun ia tinggal bersama orang-orang yang meradang karena sulitnya hidup. Ia memahami hati orang yang lelah dan berbeban karena seluruh hidupnya menanggung beban. Ia mengetahui derita menjelang ajal dari mereka yang mati sangat menyedihkan, sebab ia telah mati dengan sangat menyedihkan. Ada firman yang demikian mempertegas keterlibatan Allah dalam perjuangan hidup. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah
imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Marilah bersama-sama kita datang dalam Tuhan kepada Tuhan dengan mengaku segala dosa-dosa kita di hadapannya. Yesus Kristus tidak mengundangmu untuk memikirkan dirimu sendiri, namun mengundangmu untuk memiliki kerendahan hati dan sikap menyesali dosa. Apa artinya? Artinya kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita padanya. Dengan demikian, engkau dilepaskan, bahkan dibebaskan, agar siap untuk menghidupi saat sekarang dengan penuh kesungguhan, tak pernah berkecil hati, karena senantiasa diampuni. Kami persilakan jemaat untuk mengambil saat teduh secara pribadi. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara, itu akibatnya. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Selanjutnya jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama secara tani menerima berkat anugerah dari Tuhan. Semoga Allah menyelesaikan dalam dirimu apa yang telah Ia mulai. Ia mengawali seluruh ciptaannya dalam keadaan baik, tidak memandang laki-laki, perempuan, binatang, tumbuh-tumbuhan hijau. Maka Ia juga yang akan menjadikannya kembali baik hanya oleh kasih. Terimalah berita anugerah yang memberi sukacita demikian. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mazmur 116 ayat 6 dan 7. Ya Tuhan, terima kasih atas yang Engkau beri, makanan dan minuman dan segala rezeki. Haleluya, 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 amin.
Demikian kita telah mengalami kebaikan dan kemurahan hati Kristus. Mari kita nyatakan kesetiaan kita untuk mengikutnya terus, meski jalan terjal membentang setiap perjuangan. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Hidupku, ku
Kami persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Kini saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita teduhkan hati dan pikiran kita dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih kepada segala ciptaan. Saat ini kami bersyukur karena Bapa masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan hati dan jiwa kami tanah yang subur, agar firman yang tertabur dapat berakar, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kepada pembawa firman, kiranya Bapa berikan hikmat, sehingga setiap kata yang keluar hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan kali ini kita ambil dari Ibrani 2 ayat yang pertama sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Keselamatan yang besar. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayainya. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat, bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebagai respon kita atas pembacaan firman Tuhan, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 73, bait yang pertama dan kedua. Langit pasanglah telingamu, dengar ucapanku, wahai bumi. Semoga firman tumbuh di hatimu, laksana pohon akan berputih. Berilah hormatmu pada Tuhan, sang gunung batu adil jalannya. Biarlah nama Tuhan ku serukan, karena kekal kebenarannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom,
Selamat pagi, salam sejahtera, semua sehat-sehat tentunya. Itulah yang menjadi harapan kita di setiap nafas hidup kita di setiap hari ini. Di masa pandemi ini, kita kesekian kalinya kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ibadah pada pagi hari ini, khususnya adalah kita bersama-sama menghayati di dalam Pekan Kebangunan Wanita GKJW. Pekan Wanita dan Pekan Kebangunan Wanita GKJW tahun 2020 ini sangat istimewa, Bapak Ibu yang terkasih. Karena kita melakukannya di masa pandemi dan kita memasuki masa new normal. Tentu kita harus bersikap dan berdamai dengan situasi saat ini. Tetap bersyukur, tetap melakukan aktivitas, tetapi tidak lupa untuk mematuhi protokoler kesehatan untuk menjaga diri kita, keluarga kita, jemaat kita, dan GKJW Sidoarjo akan tetap setia dengan aturan-aturan yang telah dilakukan oleh pemerintah itu. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pagi hari ini diambil dari Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 9. Dan perikop pada pagi hari ini diberi judul menghargai kasihnya. Sebagai ilustrasi, banyak contoh di dalam kehidupan kita dan terjadi. Memberi contoh bagaimana pengorbanan seseorang terhadap orang yang sangat dikasihi. Ada kisah nyata seorang ibu bersedia mendonorkan ginjalnya untuk putranya yang baru berusia 10 tahun yang karena sakit ginjalnya tidak berfungsi. Ibu ini tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan selanjutnya jika beliau hidup hanya dengan 1 ginjal. Tetapi yang ada di dalam hati ibu ini adalah berbuat sesuatu, berkorban demi orang yang paling dikasihinya. Tentu ini pengorbanan yang sangat besar dan tidak semua ibu mampu melakukan hal ini. Ilustrasi yang kedua adalah kita tahu Setiawan Jodi adalah pengusaha, seniman. Bagaimana dia harus menjalani transparasi liver. Karena apa? Karena di masa mudanya hidup dengan pola yang tidak sehat. Dengan banyak minum minuman yang beralkohol. Berakibat livernya rusak. Apa yang dilakukan orang yang mengasihinya? Bukan istrinya, bukan putrinya yang lain, tetapi ada salah satu putrinya yang mau berkorban demi ayahnya yang tercinta. Dengan bersedia menyumbangkan kepada ayahnya. Ya pada awalnya mungkin Pak Jodi ini ya tentu akan menolak. Bagaimana dengan hidup kelanjutanmu nak, kamu masih muda. Tetapi dengan kesungguhan hati seorang anak terhadap ayahnya yang dikasihnya, dia tetap kuat ingin berniat menyumbangkan kepada ayahnya. Dan akhirnya beliau sembuh, dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang terkasih? Tentu ada ucapan syukur senantiasa di dalam hidup
Bapak Setiawan Jodi ini. Menjadi titik balik hidupnya lebih berfokus kepada cinta terhadap anak, terhadap istri, terhadap sesama, dan kehidupannya lebih mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada perikop ini justru adalah Yesus yang menjadi penyelamat kita. Bapak Ibu tahu bahwa penulis surat Ibrani ini senantiasa meminta pembaca suratnya untuk berhati-hati menerjemahkan. Karena yang membaca agar tidak membiarkan diri untuk disesatkan dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran Injil dan kebenaran tentang keselamatan. Dan semuanya itu akan mendatangkan kebinasaan. Tuhan Yesus sendiri yang mula-mula mewartakan Injil kebenarannya. Dan kemudian diteruskan oleh murid-muridnya. Nah, kesaksian mereka diteguhkan oleh apa? Mujizat-mujizat kejadian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada manusia. Menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, membangkitkan orang yang sudah mati. Kalau pelanggaran terhadap Taurat Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada para malaikatnya itu kita langgar, dan itu mengakibatkan umat Israel binasa, celakalah orang yang menolak dan menyia-nyiakan keselamatan yang diwariskan oleh Allah. Bapak Ibu yang terkasih, keselamatan diberikan kepada manusia cuma-cuma, gratis. Tidak perlu manusia itu melakukan hal-hal yang menurut ukuran manusia, hal-hal yang baik. Dengan selalu senantiasa berkegiatan di kegiatan kegerejaan, senantiasa melayani sesamanya di setiap ibadah-ibadah. Tetapi keselamatan diberikan Tuhan Yesus kepada manusia secara cuma-cuma. Ini dengan tujuan agar manusia bisa mengerti dan merespon dengan benar Injil keselamatan ini. Tuhan Yesus yang kita tahu adalah sosok yang paling tinggi, punya kuasa, maha kuasa. Tetapi Tuhan Yesus merendahkan dirinya di bawah malaikat-malaikat, malahan merendahkan dirinya menjadi manusia. Kita tahu bagaimana ada paradoks ya di Injil ini, bahwa Tuhan yang begitu ilahi, begitu tinggi, ternyata berkorban demi manusia dengan merendahkan dirinya di dalam manusia. Oleh karena itu Allah menghormati Tuhan Yesus dan mengembalikan kemuliaannya, mengalami semua anugerah makhluk ciptaannya. Bapak Ibu yang terkasih, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang benar di sini ada paradoks bahwa menyelamatkan dengan memberi hidup yang kekal hanya dilakukan Tuhan Yesus dengan rela binasa melalui tubuhnya. Namun kita harus ingat, Dia dibangkitkan dan dimuliakan Allah. Dengan demikian kita pada saat ini
harus merendahkan diri dan menerima anugerah keselamatannya itu. Kita menyambut, kita bersedia dikembalikan dari lubang dosa, kembali ke keadaan semula, yaitu dalam kasih karunia-Nya. Maka seharusnya kita sudah dimuliakan, harus terus-menerus meninggikan Dia yang Maha Kuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang wajar kalau seseorang itu berkorban demi orang yang dicintainya. Nah, Allah kita sudah melakukan itu kepada kita. Agar apa? Kita menerima keselamatan itu. Betapa indah dan berharganya pengorbanan yang telah diberikan Tuhan kepada kita setiap hari di dalam hidup kita. Baik wanita, pria, dewasa, anak-anak, begitu dikasihinya. Bagaimana seharusnya kita mensyukuri atas anugerah yang terbesar ini? Wajibkah kita langsung respon dengan keselamatan yang telah dianugerahkan? Atau kita menunda-nunda? Sudah, itu kan anugerah Tuhan, ya sudah saya terima. Padahal Tuhan menghendaki kita memperjuangkan dan mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita, dengan kita memberikan kepada sesama kita. Kita harusnya berbalik dari cara hidup kita yang kemarin-kemarin, yang sembrono dan berkompromi dengan dosa. Tetapi mulai ini kita berbalik melayani Dia dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, yang tertuang di dalam Efesus 2 ayat 10. Kembali pertanyaan kepada kita, kapan kita harus melakukan pekerjaan baik itu? Jawabnya, sekarang. Bukan esok, lusa, atau nanti yang harus kita lakukan. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mampukan kita untuk kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kami berikan kesempatan jemaat untuk mengambil saat teduh. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memperbarui pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Tibalah saatnya kita bersama-sama akan tundukkan kepala, kita berdoa syafaat yang nanti diakhiri dengan doa Bapa kami yang dilakukan. Mari kita tunduk kepala. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, berkenanlah saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Bagi warga gereja yang sakit, di rumah maupun di rumah sakit, biarlah tangan Tuhan sendiri yang sanggup memberi mujizat kesembuhan bagi mereka. Khususnya warga lanjut usia. Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang kami saat ini harus menjaga kesehatan kami. Dan ibadah-ibadah kami lakukan secara online di rumah kami masing-masing. Kami tetap merindukan Tuhan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami, khususnya di GKJW Sidoarjo. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati kami di setiap kegiatan-kegiatan kegerejaan kami untuk memberikan kami kesehatan, agar kami masih bisa harus melakukan segala kegiatan kerinduan kami beribadah kepadamu. Pada saat ini juga Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Pendeta kami bersama keluarga, para majelis bersama keluarga, warga gereja dengan keluarga masing-masing dalam pelayanannya. Kiranya saat menghadapi kehidupan normal baru saat ini, tetap bisa melakukan pelayanannya dengan sungguh-sungguh, dengan penyertaan hanya dari-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Bapa mengetahui kondisi keadaan yang dialami bangsa kami saat ini. Jika semuanya Tuhan izinkan terjadi, Engkau niscaya memberi jalan keluar bagi kami dan penyelesaian untuk segala sesuatu ini ya Bapa. Sertai, lindungi dan berilah kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan pada para pemimpin kami. Mulai di tingkat RT, RW sampai di tingkat pusat. Bapak Presiden bersama wakil. Agar mampu membawa bangsa ini kepada situasi yang aman, damai, penuh sejahtera, bebas dari wabah yang saat ini kami alami. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami, dengarkanlah jeritan hati kami. Terima kasih Bapa atas semua yang Tuhan sudah adakan dalam hidup kami, yang senantiasa memelihara dan mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Mars Wanita GKJW. Bangkitlah kaum wanita Gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dalam kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristen, dengar panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Bangkitlah kaum wanita Gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dalam kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristen, dengar panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tibalah saatnya kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berkat Tuhan yang telah dilimpahkan. Bukan jumlah atau banyaknya, sedikitnya persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, melainkan bobot pengorbanan yang mendasari persembahan yang diberikan. Mari kita ingat kisah janda dengan persembahannya dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44 yang demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 423, bait yang pertama sampai dengan selesai. Aku dapat di hatiku mutiara yang permai, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di telinga bunyi lagu yang kudus, Juru Selamat besertaku dan dosaku ditebus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama menyerahkan persembahan di dalam doa yang akan kita lakukan dengan saling bersautan. Kasih-Mu menjadikan kami mampu bersyukur, meski kami acap kali kurang kaya, kurang pandai, kurang wibawa, kurang sempurna fisik kami, hanya wanita biasa tanpa hak sepatu yang tinggi, hanya berurusan dengan kompor, wajan, sapu. Namun, kami masih bisa menikmati merdunya suara burung di senja hari, di sela-sela pepohonan. Kasih-Mu memampukan kami bersyukur. Kami bisa memandang pohon yang tinggi dan sebagian udara di pagi hari. Kami buatkan kerajaan paling kepastian dan ketakutan dunia atas rahmat-Nya saat ini. Sedikitnya berkat, banyaknya materi, beratnya perjuangan, apapun itu, kami bersyukur senantiasa. Amin. Bersama-sama kita menyatakan kesanggupan dan harapan kita dalam doa. Mari kita berdoa secara berlitani. Kepadamu ya Bapa, kami yang percaya bersatu hati menaikkan harapan, mempertegas kesanggupan untuk sebuah hidup yang syarat keselamatan di dunia milik-Mu ini. Kami menyadari bahwa tujuan yang ingin dicapai manusia bukan hanya kebebasan dari, melainkan juga kebebasan untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, sukacita yang pasti, untuk melihat diri sendiri sebagai diri orang lain. Kami tidak ingin membuang-buang waktu dalam situasi buntu, sebab ini akan menyia-nyiakan kekuatan hidup yang telah kami terima atas pancaran kasih-Mu. Kami merindukan hati yang damai, oleh karenanya kami bisa mencintai hidup. Entah apa yang harus kami alami di sepanjang jalan hidup kami. Dan Engkau ya Kristus, melalui kekuatan roh memenuhi ruang hati kami dengan cinta-Mu yang mendamaikan. Kami menyadari kedamaian hati membuat hidup begitu indah bagi orang-orang di sekitar kami. Damai yang di hati membuat kami mampu untuk memulai lagi ketika keputusasaan menindih bau ini. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa, hanyalah teman sekerjamu. Kami siap berkarya bersama demi sebuah hidup yang syarat keselamatan. Terimalah doa kami ya Kristus, dan kami akan hidup. Semoga pengharapan kami menjadi sumber kegembiraan. Mampukan kami bergembira serta bersyukur tiada terhingga, tidak pernah takut untuk bangun menyambut fajar pagi.
Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang Toh bangkit berdiri, bersama-sama akan menerima berkat dan pengutusan. Pergilah dan bukan tundalah sampai nanti, untuk segala yang mendatangkan kebaikan hidup bagi sesamamu perempuan, bagi sesamamu laki-laki, bagi anak-anakmu, bagi saudara-saudarimu. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Terimalah berkat Tuhan untuk jemaat-Nya yang dikasihinya. Kuasa-Mu ya Allah memberi kami keberanian untuk hadir dalam kehidupan. Kasih-Mu ya Kristus menginspirasi kami untuk mengasihi setiap sesama. Penghiburan-Mu ya Roh Kudus yang memampukan kami kuat dan setia menapaki bagian-bagian hidup yang tidak mudah. Amin. Puji Tuhan, haleluya, Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, Yesus Kristus, haleluya. Demikian Bapak Ibu, ibadah Pekan Wanita GKJW pada minggu hari ini, kiranya Tuhan menyempurnakan setiap ibadah kita. Kami segenap majelis jemaat dan juga warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Penatua Ibu Sri Wahyuning Ari atas pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hai semua. Hai. Cio, Papi, Mami mau membuat roti goreng mozzarella. Sebelum itu kita cuci tangan dulu ya. Nah, Cio kan sudah cuci tangan. Kita siapkan bahan-bahannya dulu. Yang pertama ini roti tawar tanpa kulit. Yang kedua keju mozzarella. Yang ketiga telur. Yang keempat tepung roti. Pertama kita ambil roti, kita ambil keju,
Papi, tolong pecahin telurnya. Siap, Doro. Kita gulung, teman-teman. Kita gulung. Kok sudah digulung, ujungnya kita penyet-penyet. Dikopiok. Iya, sebenarnya dikopiak. Biar kejunya nggak keluar. Nah, kalau sudah kita celupkan ke telur. Mami minta tolong rotinya celupin ke tepung roti. Siap. Oke, Gio. Udah. Tapi bang. Pi minta tolong nyalain kompor. Siap, Bos. Sudah. Nah, udah jadi. Sekarang kita bawa ke penggorengan. Kita tunggu ya. Oke, sudah jadi. Tinggal kita goreng sekalian. Nah, ini sudah jadi roti goreng mozzarella. Ini kita lihat isinya ya. Kejunya. Oke, kalian harus coba. Dadah. Dadah. Sampai sini dulu ya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saat ini kita semua sedang berada dalam kondisi waspada terhadap paparan COVID-19. Berbagai upaya harus kita lakukan untuk membentengi diri dan keluarga agar bisa tetap sehat selama masa pandemi seperti saat ini. Dan benteng yang paling kuat untuk menangkal pengaruh negatif dari virus ini adalah dengan cara meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita harus memperbaiki kualitas hidup secara umum. Bisa dengan aktivitas olahraga, kemudian menjaga kebersihan diri, seperti misalkan cuci tangan, kemudian harus mengendalikan stres, dan tidak lupa makan makanan yang bergizi. 70% sistem imunitas kita dibentuk di dalam usus. Karena itu sangat penting bagi kita untuk memelihara keseimbangan flora dalam usus yang terdiri dari prebiotik dan probiotik. Probiotik adalah bakteri baik dalam usus kita yang berperan penting di dalam pembentukan sistem imun. Dan sama seperti manusia, bakteri ini pun juga memerlukan makanan yang sehat untuk bisa beraktivitas secara maksimal. Makanan bagi bakteri baik inilah yang kita sebut dengan prebiotik. Dan prebiotik bisa bersumber dari serat makanan yang kita makan sehari-hari, terutama yang terdapat di dalam sayuran dan buah-buahan. Karena itulah, dalam masa pandemi seperti ini, kita harus selalu rutin mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari agar sistem imunitas kita bekerja dengan optimal untuk menangkal serangan virus corona. Karena sehat berasal dari dalam. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kekudusanmu.